Halo Sobat Lab semua, perkenalkan nama saya Melin Simorangkir. Saya mahasiswi Universitas HKBP Nomensen, Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 20011000008. Nah, sebelum praktikum, ada baiknya kita menjelaskan tentang fotosintesis, yaitu pengaruh cahaya terhadap fotosintesis pada tanaman hidrilla. Fotosintesis merupakan suatu proses yang kompleks. Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat pada klorofil. Fungsi klorofil pada tanaman adalah menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Sebelum kita mulai praktikum, kita harus menyediakan alat dan bahannya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita melengkapi alat dan bahannya agar dapat melakukan proses fotosintesis pada tanaman hidrilla. Yaitu yang pertama, bahan utamanya yaitu tanaman hidrilla. Seperti ini contohnya. Kita bisa mendapatkan tanaman hidrilla ini pada daerah perairan, tentunya di mata air. Nah, yang kedua, ada 2 botol untuk tempat wadah terjadinya fotosintesis. Yang pertama, botol A ini untuk daerah yang terkena sinar matahari, dan yang botol B ini untuk daerah yang tidak terkena sinar matahari. Nah, langkah pertama yaitu kita memasukkan tanaman hidrillanya pada botol A seperti ini. Nah, ini adalah contoh botol A yang sedang melakukan fotosintesis atau mengeluarkan gelembung pada bagian daun dan batang. Nah, ini adalah contoh botol yang kedua atau botol B yang diletakkan pada daerah sejuk dan tidak terpapar sinar matahari. Di sini tidak ada terjadi fotosintesis pada batang dan daun. Nah, buat sobat-sobat lab, dari hasil praktikum yang kita lakukan pada hari ini, untuk mengetahui proses fotosintesis pada tanaman hidrilla, kita mendapatkan 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, tinggi rendahnya suhu mempengaruhi proses fotosintesis, dan yang kedua, intensitas cahaya matahari mempengaruhi fotosintesis. Nah, apabila kedua hal tersebut tidak ada dalam praktikum kita sekarang ini, maka fotosintesis tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya pada botol yang B, kita meletakkannya di suhu yang sejuk dan tidak ada di bawah cahaya matahari. Nah, di situ tidak ada terjadinya proses fotosintesis atau proses mengeluarkan gelembung pada daun atau batang tanaman hidrilla. Nah, buat sobat-sobat lab, terima kasih telah menyaksikan video ini mengenai proses fotosintesis pada tanaman hidrilla. Semoga melalui video ini kita dapat mengetahui fotosintesis pada tanaman-tanaman lainnya. Untuk itu, saya akan mengakhiri